Itu yang menjadi kunci persoalan sebenarnya, bukan persoalan krisis krisis kepemimpinan kita. Banyak sebenarnya kader, banyak sebenarnya yang punya konsep pemikiran, tapi kemudian terbatasi dengan modal tadi. Dia harus membayar mahal. Ketika membayar mahal, kemudian dia harus punya modal. Karena yang pada saat dia datang dan melamar bukan gagasan yang dia diminta oleh partai politik. Yang diminta itu, ada nggak modal Anda? Kalau ada ya kita ikut. Kan itu yang jadi masalah. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreatif ya, by Sasas Inisiatif. Berjumpa lagi dengan saya, Dedi. Ya, hari ini kita akan membahas beberapa topik yang lagi hot di Aceh, terutama tentang pilkada, tentang BRA, dan juga beberapa topik yang lain. Bersama saya hari ini yaitu Bapak Dr. Usman Lamre, seorang pengamat politik dan juga pengamat sosial di Aceh. Assalamualaikum Bang Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Bang. Apa Get? Apa gak ada? Oh. Oke Bang Usman, mungkin memulai dari percakapan kita adalah di mana sebenarnya eh, fenomena sekarang ini adalah Mualim dikerubuti oleh beberapa kepala atau ketua Parnas ya. Ada Golkar, ada Demokrat, dan ada juga beberapa lainnya. Apakah ini fenomena kekurangan sosok pemimpin di tempat kita atau memang ini memang hal yang lumrah? Gimana nih Bang Usman? Dinamika politik yang terjadi dalam 2 bulan ini, yang pertama adalah Pilpres itu sudah dimenangkan dari kandidat Prabowo yang kemudian sudah ditetapkan. Ini tentu juga berdampak pada Aceh sendiri. Dampaknya bahwa kita tahu PA itu kan mendukung Prabowo. Artinya bahwa dengan secara otomatis menguntungkan Partai Aceh dalam kondisi kita sekarang pilkada ini. Tentu ini juga salah satu yang kemudian diperhitungkan oleh Parnas, sehingga kita melihat rame-rame Parnas ya ingin mendaftarkan di Partai Aceh untuk pendamping Mualim ya. Ini salah satu yang kemudian fenomena yang terjadi, karena asumsinya bahwa ini Partai Aceh pasti akan ada dukungan dari pusat ya, dan secara otomatis Partai Aceh punya kekuatan. Selain kemudian kita juga tahu bahwa Mualim juga punya popularitasnya semakin naik. Artinya Mualim ini sudah digadang begitu lama untuk jadi calon kandidat gubernur. Kita tahu di 2022 dulu sudah dicetuskan, walaupun kemudian pada saat itu kita gagal untuk melaksanakan pemilu. Ini salah satu yang kemudian menjadi fenomena, dan menurut saya sebenarnya parpol atau Parnas yang kemudian dia sepertinya mencari posisi aman sementara ini, biarpun kemudian kita juga tahu bahwa Parnas juga pasti akan ada keputusan DPP. Keputusan DPP dia harus mendukung siapa. Dan ini lebih kepada melihat peluang-peluang, dan peluang itu ada pada Wagub. Ya, itu salah satu yang kemudian menjadi fenomena yang hari ini banyak Parnas ingin menawarkan diri dan mendaftar menjadi pendamping Mualim. Kemudian saya juga melihat bahwa yang namanya politik itu kan tentu dia dinamis ya. Dia tidak akan berhenti di situ. Artinya ketika nantinya Mualim memilih calon pendampingnya, apakah dari Parnas atau dari internalnya, tentu ini juga akan ada perubahan dinamika politik. Bisa jadi nanti yang awalnya mereka ingin berkoalisi dengan
partai aja bisa saja mereka nanti keluar dan membangun koalisi sendiri yang kemudian mencalonkan dari kandidat mereka, baik itu dari Parnas yang kemudian nanti ya akan bersaing dengan Muhalif. Itu bisa saja terjadi. Dan kita juga melihat hari ini juga ada beberapa calon kandidat ya yang hari ini sudah juga mendaftarkan diri ke Parnas. Salah satu di antaranya adalah Muhammad Najar. Muhammad Najar yang hari ini juga gencar dia membangun konsolidasi ya dan kemudian mencoba membangun popularitasnya yang kemudian dia juga sudah mendaftar beberapa partai politik nasional, baik itu PKB ya, kita lihat kemarin itu ada dari PKB. Kemudian juga kita lihat ada dari Nasdem sendiri. Nasdem yang kemudian juga ada yang muncul itu adalah Muslim Ayu ya, Muslim Ayu yang kemudian juga digadang-gadang dengan Nasir Jamil. Tentu ini juga akan terus menjadi sebuah dinamika politik yang kemudian nanti kita akan tahu di akhir nanti, biasanya pada saat mendaftar terakhir di situ baru kita tahu siapa yang akan ditetapkan, yang pasangan siapa, kemudian dari partai apa nanti akan kita tahu, yang kemudian nanti akan akan bersaing dengan Mualim. Jadi fenomena yang kemudian ini dianggap bahwa krisis kepemimpinan atau krisis kader, kita lagi krisis kader yang tidak dimunculkan. Yang pertama partai politik itu kita tahu yang seharusnya mereka ada pendidikan politik yang kemudian ada rekrutmen politik. Tapi itu kan tidak berjalan dengan baik sehingga mereka krisis kader. Hampir semua partai politik baik lokal atau Parnas itu kita krisis kader. Kemudian untuk melihat yang dari luar, apakah dari akademisi atau dari praktisi atau dari lainnya, tapi kemudian itu kan dilihat kembali apa kepentingannya. Nah itu juga salah satu yang menyebabkan di luar partai politik pun kemudian ada terkendala dengan persoalan yang paling utama adalah persoalan modal. Nah seperti misalnya kemarin itu kan dibuka independen, ya, jalur independen. Tapi kemudian di jalur independen ini pun tidak ada yang mendaftar. Kenapa tidak mendaftar? Kita tahu bahwa independen itu tidak ada kelembagaan politik. Dia harus menyiapkan semua peralatan mesin politik. Nah, ketika kita bicara pilkada, tentu dalam teori modal itu ya paling utama itu kan modal ekonomi. Jadi independen itu dia harus membutuhkan modal yang banyak. Jadi ketika mereka modalnya terbatas, tentu dia akan berpikir kembali ketika dia harus mendaftarkan di jalur independen. Berbeda konteks di 2006 dulu atau 2012 yang lalu. Itu kan fenomena dan dinamika politik juga berbeda dengan konteks sekarang. Apalagi konteks sekarang persaingan popularitas Mualim kemudian bisa saja didukung oleh pusat, ya tentu harus bekerja keras yang jalur independen dengan amunisi yang banyak. Ini juga salah satu yang kemudian menjadi pertimbangan ya tokoh-tokoh politik yang ingin maju di jalur independen. Sehingga kita melihat tidak ada dari jalur independen mencalonkan diri sebagai gubernur. Nah, ini salah satu fenomena. Kemudian juga hari ini juga tidak muncul dari kalangan-kalangan yang lain atau akademisi ya untuk mendaftarkan diri juga mereka juga harus berpikir karena ada mahar politik kan. Mahar politik ketika mereka mendaftarkan diri ke partai politik ya tentu dia harus juga ada mahar kompensasi ya. Ada mahar, dia harus membayar mahar, kemudian juga harus punya modal setelah dia bayar mahar. Artinya kan tidak hanya modal gagasan dia atau pemikiran dia atau kemampuan dia
dalam kepemimpinan, tapi kemudian dia harus siapkan amunisinya, modalnya. Karena dalam teori modal itu kan selain modal sosial dan modal kebudayaan atau modal budaya, yang harus disiapkan itu kan modal ekonomi. Dan itu yang kemudian menjadi persoalannya. Sehingga kader-kader yang dimunculkan saban pemilu itu atau pilkada 2017 yang lalu dengan hari ini juga sama dia kadernya, tidak berbeda, ya berputar di situ. Karena yang lain memang harus berpikir ulang, dia ingin mendaftarkan atau mencalonkan diri sebagai calon gubernur, yang kemudian ketika dia harus mendaftarkan dengan ke partai politik, yang harus dia siapkan itu adalah maharnya. Itu yang menjadi kunci persoalan sebenarnya, bukan persoalan krisis krisis kepemimpinan kita. Banyak sebenarnya kader, banyak sebenarnya yang punya konsep pemikiran, tapi kemudian terbatasi dengan modal tadi. Dia harus membayar mahal. Ketika membayar mahar, kemudian dia harus punya modal. Karena yang pada saat dia datang dan melamar bukan gagasan yang dia diminta oleh partai politik. Yang diminta itu, ada nggak modal Anda? Kalau ada ya kita ikut. Kan itu yang jadi masalah. Ya saya melihat seperti itu.